Selamat pagi, shalom adik-adik semua. Shalom. Wah, semangat sekali ya di pagi hari ini kita mau memuji Tuhan. Ya, Lause harap setiap kita dalam keadaan sehat dan juga sukacita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Ya, sekarang Lause mau tanya nih, adik-adik semua di rumah sudah siap dengan Alkitabnya? Kalau sudah siap, bagus. Bagi yang belum, ayo. Lause kasih waktu untuk mempersiapkan Alkitabnya atau alat tulisnya kalau mau catat ya dari cerita yang akan diberitakan. Nah, semuanya pastinya sudah rapi, sudah ganteng. Oke, let's go. Mari kita memuji Tuhan. Kita kenal di Alkitab kita ada yang namanya nyanyian Mazmur, kitab Mazmur. Ya, jadi berisi nyanyian puji-pujian kepada Tuhan. Lause hari ini akan memperkenalkan satu lagu pujian yang terambil dari Mazmur 150. Haleluya, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Nanti ada 3 bait. Bait yang pertama boleh kalian kan belum tahu lagunya ya, diam dulu perhatikan. Lause menyanyikan dengan nada-nadanya ya. Nanti selanjutnya bait 2 dan bait 3 itu kalian bisa ikuti perlahan-lahan ya, dengan semangat, dengan penuh rasa pujian kepada Tuhan ya. Oke, kita nyanyikan. Haleluya, 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 haleluya. Mari pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dengan cakrawalanya yang kuat. Pujilah Tuhan sebab Dia Allah perkasa, pujilah sesuai kebesarannya. Haleluya, 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 haleluya. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan kecapi dan dengan gambus. Pujilah Dia dengan rebana dan tarian, dengan seruan dan kecapi. Haleluya, 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 haleluya. Oke, seperti itu kira-kira lagunya ya. Haleluya, haleluya itu refnya adik-adik. Lalu ada bait-baitnya kita nyanyikan dengan perlahan-lahan dengan sukacita ya. Kata-katanya memang penggalannya agak sulit, tetapi dengan nada yang mudah yang diulang-ulang pasti kita bisa memuji Tuhan dengan lagu ini ya. Kita sekali lagi pujikan nyanyian pujian dari Alkitab Mazmur 150. Sekali lagi kita ulang pujian ini. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Mari pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dengan cakrawalanya yang kuat. Pujilah Tuhan sebab Dia Allah perkasa, pujilah sesuai kebesarannya. Haleluya, 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 haleluya. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan kecapi dan dengan gambus, pujilah Dia dengan rebana dan tarian, dengan sentuhan dan kecapi. Haleluya, 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 haleluya. Pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Dia, pujilah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Pujilah Tuhan dengan sukacita, ya. Kita mau berdoa, mohon pimpinan Tuhan pada ibadah hari ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas pemeliharaanmu. Malam hari tadi kami bisa tidur dengan nyenyak dan Kau bangunkan pada pagi hari ini. Kami bersiap Tuhan untuk menyambut hari yang Engkau berikan kepada kami, yaitu hari Sabat khusus untuk Tuhan. Biarlah pada hari Minggu ini Tuhan, kami boleh memuji Tuhan dengan sungguh dan juga haus akan kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan juga di dalam Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, firman Tuhan mengatakan kita harus selalu sukacita dalam setiap keadaan apapun, sebab Tuhan selalu ada beserta kita. Ya, inilah obat yang tidak ditemukan di mana-mana di dunia ini selain di dalam hati kita, karena dalam hati kita ada Tuhan yang senantiasa memberikan sukacita, memberikan kekuatan ketika kita pun susah dan sulit, sedih, ya. Jadi kita harus menumbuhkan sukacita terus di dalam kehidupan kita, ya. Tidak ada tuh obat dari dokter yang hebat manapun, dari tabib manapun, dari toko obat termahal manapun, ya, kecuali hanya satu, ketika kita hidup di dalam Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Amin, ya. Semuanya kita nyanyikan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang patah keringkan tulang.
kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita adik-adik dengan satu pujian Samuel kecil. Dia yang mau taat dengar-dengaran. Begitupun juga seharusnya kita ya, mau taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Salam anak-anak sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Lose sangat bersyukur sekali bisa menyapa kita sekalian dalam cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh berterima kasih karena penyertaan-Mu. Engkau boleh memampukan kami pada pagi hari ini. Engkau boleh memanggil kami di tempat kami masing-masing, sehingga kami memuji memuliakan Engkau. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kami boleh mendapatkan firman-Mu. Kami boleh bertumbuh melalui uraian cerita firman Tuhan yang akan diperdengarkan. Berkati juga Lose Yusuf supaya dapat menyampaikan dengan baik dan urapi anak-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak sekalian, berbicara tentang judul kita pada hari ini adalah satu hal tentang perbedaan pendapat di antara dua tokoh di dalam Perjanjian Baru, di mana para murid Tuhan Yesus ini suatu kali menghadapi perselisihan di antar keduanya. Mereka memiliki perbedaan pendapat tentang satu masalah. Nah, sebelum kita jauh mendengarkan cerita firman Tuhan, Lose punya satu tayangan yang menegaskan kepada kita apa itu perbedaan pendapat.
Biasa ya, kalau mungkin ada satu contoh di satu kelas, kita akan memilih pengurus kelas. Apa itu pengurus kelas? Contohnya saja misalnya ketua kelas. Pastinya akan ada perbedaan pendapat mana yang harus dipilih untuk menentukan perwakilan kelasnya yang menjadi ketua kelas. Nah, oleh sebab itu, Lause ajak kepada kita untuk menyaksikan tayangan berikut ini untuk membuat kita lebih memahami apa itu perbedaan. Bunita datang terlambat. Nabila dan teman sekelasnya menunggu di kelas. Nabila asik mengobrol dengan Christina. Bagus asik membuat kapal-kapalan. Sementara Andre asik memakan bakpao buatan ibunya. Dan teman-teman yang lainnya berlari-larian di kelas. 5 menit kemudian, Bunita datang. Semua murid langsung duduk di tempatnya masing-masing. Bunita pun mulai menyapa murid kelas 3. Bunita meminta maaf atas keterlambatannya karena ada rapat guru yang mendadak. Bunita pun memberitahu hasil rapat tersebut. Jadi anak-anak, besok kita akan memilih ketua kelas baru. Nabila dan teman-temannya saling menatap dan berbisik. Siapa nih ketua kelas baru kita ya? Coba, di antara kalian ada yang mau jadi ketua kelas? Ujar Bunita. Murid-murid pun terdiam. Bagus mengacungkan tangan. Saya bersedia, Bu. Semua murid menoleh ke arah Bagus. Menyusul kemudian, Andre mengacungkan tangannya juga. Saya juga mau, Bu. Ujar Andre dengan mulut masih tersisa bakpao. Dipanggillah Bagus dan Andre ke depan. Anak-anak, kita sudah mendapatkan 2 calon ketua. Pikirkan baik-baik, siapa yang akan kalian pilih? Saran ibu, pilihlah pemimpin yang baik, jujur, dan bisa dipercaya. Murid-murid menganggukkan kepalanya. Kalian berdua boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Melihat 2 calon ketua tersebut, Nabila bingung siapa yang akan dia pilih. 2 calon itu adalah teman baiknya. Andre adalah sahabatnya yang baik dan kocak. Sementara itu, Bagus adalah teman baru yang baik dan pintar. Melihat Nabila bingung, Christina berkata, "Kenapa, Bila? Kamu bingung ya mau milih siapa?" Nabila menganggukkan kepalanya. Hari pemilihan ketua pun tiba. Setelah upacara selesai, Bunita, Nabila, dan teman-temannya bergegas ke kelas. Bunita kemudian memanggil Bagus dan Andre untuk berdiri di depan kelas. Anak-anak, di depan kalian sudah ada 2 calon ketua. Silahkan pilih yang menurut kalian baik, bisa dipercaya, dan jujur, kata Bunita. Baik, Bu. Serentak murid-murid menjawab. Bunita membagikan selembar kertas kecil. Kemudian murid-murid menuliskan nama calon ketua. 3 menit kemudian, kertas itu terkumpul di sebuah kotak. Penghitungan suara pun dilakukan. Nabila membantu Bunita membacakan nama yang tertera di kertas suara. Bunita menulis angka di papan tulis. Hingga akhirnya kertas terakhir tertulis nama Bagus. Bunita mulai menghitung perolehan suara. Bagus mendapatkan 20 suara. Sementara
Andre 10 suara. Jadi anak-anak, berdasarkan penghitungan suara, ketua kelas kita yang baru adalah Bagus. Serempak murid-murid menjawab. Selamat ya Bagus, kamu menjadi ketua kelas yang baru, Bu Guru berkata. Terima kasih Bu, ucap Bagus. Hai ya Bagus, selamatlah ya, kata Andre. Sekarang, siapa yang akan kamu pilih sebagai wakilmu Bagus? Bunita bertanya. Bagus terdiam dan berpikir. Teman-teman, bagaimana kalau Andre jadi wakilnya? Setuju. Teriak teman-teman dengan kompak. Bunita senang pemilihan ketua kelas ini berjalan dengan baik. Murid-murid pun senang dengan ketua kelas dan wakil ketua kelasnya yang baru. Ya, anak-anak sekalian, kita tadi telah melihat tentang sebuah video yang menggambarkan kepada kita apa itu perbedaan pendapat. Bisa nggak sih terjadi perbedaan pendapat antar kita dengan teman kita, meskipun teman kita itu sudah sangat akrab sekali? Jawabannya pasti bisa. Bisa nggak sih papa dan mama berbeda pendapat tentang bagaimana mengajar kita menjadi pribadi yang baik? Bisa saja terjadi. Bisa nggak sih Koko atau Cece berbeda pendapat dengan adiknya tentang baju apa yang mau dipakai untuk hari ini? Bisa saja. Atau bisa nggak sih seorang suami dan istri berbeda pendapat bagaimana atau kita mau pergi liburan kemana untuk akhir pekan ini? Jawabannya pasti bisa saja terjadi. Nah, kali ini kita belajar tentang satu peristiwa di mana ada perbedaan pendapat antara Rasul Paulus dan juga Barnabas tentang pelayanan pemberitaan Injil. Dan hari ini judul kita, Paulus berpisah dengan Barnabas, tetapi Silas dan Timotius mengikuti Paulus. Ada apa dengan dua tokoh ini? Apa yang membuat mereka kemudian berpisah? Mari simak baik-baik di dalam cerita kita pada pagi hari ini. Ya, perselisihan di antara Paulus dan Barnabas adalah perselisihan terkait satu orang yang disebut Yohanes Markus. Sebelum ke sana, sebelum kita belajar tentang perselisihannya, kenapa terjadi perselisihan antara Barnabas dan Paulus? Atau apa yang membuat mereka kemudian berantem nih? Berantem bukan berantem kita pukul-pukulan, tetapi berantem berbeda pendapat. Ya, kita akan coba lihat siapa itu Yohanes yang disebut Markus. Yohanes yang juga disebut Markus pertama kali muncul di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 12. Ia anak seorang perempuan yang bernama Maria yang tinggal di Yerusalem. Perempuan itu disebutkan sebagai seorang pemilik rumah yang sering disinggahi oleh Petrus. Kita tahu ya, Bapak Petrus itu awal mulanya bagaimana dia mengkhotbahi banyak orang dan kemudian banyak orang percaya kepada Tuhan. Yang waktu itu tempat ibu ini dijadikan untuk berkumpul dan berdoa. Dan Bapak Yohanes Markus ini adalah anak dari ibu tersebut. Berarti Bapak Yohanes Markus ini juga menjadi rekan dari Barnabas dan juga Paulus dalam memberitakan Injil pada perjalanannya. Terus kemudian apa yang kemudian menyebabkan mereka antara Bapak Paulus dan Bapak Barnabas ini
berbeda pendapat. Oleh sebab itu, mari kita simak uraian firman Tuhan dalam nats yang akan dibacakan berikut ini. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dari pembacaan kita tadi, kita bisa melihat bersama-sama bahwa penyebab perselisihan antara Bapak Paulus dan Bapak Barnabas adalah terkait dengan satu orang yang disebut Markus tadi. Barnabas ingin mengajak Yohanes yang disebut Markus, sementara Bapak Paulus menolaknya. Alasan Paulus menolak Markus karena menurut Paulus tidak baik membawa Yohanes yang disebut Markus tadi karena dahulu Markus ini pernah meninggalkan Paulus dan Barnabas saat di Pamfilia dan tidak mau bekerja sama lagi dengan mereka. Justru si Markus ini kembali ke Yerusalem dan tidak ikut di dalam pemberitaan Paulus dan Barnabas pekerjaan Injilnya. Nah, oleh sebab itu ketika Bapak Barnabas ingin mengajak Markus, Paulus tidak mau. Dia katakan, "Aduh, jangan deh mengajak Markus. Dulu kan dia udah pernah meninggalkan kita. Jangan-jangan nanti juga akan terjadi lagi hal-hal seperti itu." Bisa jadi itulah yang dikhawatirkan oleh Bapak Paulus. Sehingga Bapak Paulus tidak mau kalau Barnabas mengajak Markus. Tetapi apa yang terjadi? Penolakan Paulus itu justru menimbulkan perselisihan yang tajam dengan Barnabas. Mereka bertengkar keras dan keduanya berpisah. Keduanya memilih untuk mengambil jalan masing-masing. Waduh, padahal kan dulunya Bapak Paulus dan juga Barnabas ini sama-sama memberitakan Injil dan mereka berdua adalah teman yang baik. Keduanya teman yang sama-sama melayani Tuhan. Tetapi karena perselisihan itu akhirnya mereka mengatakan, "Oke, kalau gitu kita berpisah saja."
kenyataan itu tidak menyurutkan Bapak Barnabas untuk tetap mengajak Bapak Yohanes Markus bersamanya. Mereka kemudian berangkat ke Siprus untuk memberitakan Injil dan pelayanan di sana. Sementara Bapak Paulus lebih memilih Bapak Silas sebagai rekan sekerjanya, dan keduanya berangkat mengelilingi Syria, kemudian Kilikia. Siapa sebenarnya Bapak Silas? Oke, kalau tadi kita udah belajar siapa itu Bapak Markus atau Yohanes Markus, sekarang kita coba lihat siapa Bapak Silas itu. Nama Silas muncul pertama kali di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-22. Bersama dengan Yudas yang disebut Barsabas, Silas ini diutus berdasarkan sidang di Yerusalem, menemani Paulus dan Barnabas ke Antiokhia dalam rangka menyampaikan keputusan sidang di Yerusalem. Keduanya, baik Yudas dan juga Silas ini, disebut sebagai orang-orang yang terpandang di antara peserta yang hadir dalam persidangan tersebut. Dan inilah dia. Paulus memutuskan untuk mengajak Silas karena kepribadian Silas yang bertanggung jawab dan lebih unggul dalam karakter kepemimpinannya. Itulah yang kemudian diajak Paulus pergi ke daerah Syria dan juga Kilikia. Nah, anak-anak, kita melihat di sini ada dua pemimpin yang sama-sama kuat. Yang satu Bapak Barnabas memiliki kepribadian yang kuat, dan sementara Bapak Paulus juga mereka memiliki kepribadian yang kuat. Tetapi dalam hal mengajak teman yang untuk bersama-sama melayani, keduanya memiliki pandangan yang beda, pikiran yang beda. Nah, kalau begitu, muncul nih pertanyaan aku. Masa sih boleh kita sama-sama anak Tuhan boleh berselisih pendapat? Buktinya ada loh Bapak Paulus dan Bapak Barnabas berselisih pendapat tentang temannya. Berarti bagaimana dong dengan kita, Lose? Bisa saja anak-anak itu terjadi. Kita bisa saja berselisih dengan teman-teman kita di gereja, berselisih dengan teman-teman yang lain. Tetapi yang lebih penting bukan tentang perselisihannya, tetapi apa yang sedang Tuhan kerjakan di balik peristiwa itu. Memang keduanya memiliki cara berpikir yang beda. Kalau Bapak Barnabas, kita lihat di bagian sini, bisa jadi keputusan Bapak Barnabas untuk membawa serta Yohanes yang disebut Markus sejalan dengan keputusannya ketika menerima dan membela Paulus di hadapan para pengikut Kristus yang tidak dapat mempercayai Paulus berdasarkan masa lalunya. Bisa jadi Bapak Barnabas ini punya prinsip, kalau orang punya kesalahan, jangan kemudian dikucilkan, tapi beri kesempatan lagi. Hatinya baik seperti seorang gembala, seorang pastor yang kemudian menggembalakan umat-umatnya. Meskipun domba-dombanya ini ada yang nakal, tetapi tetap dipelihara oleh gembala yang baik. Ini prinsip Bapak Barnabas. Sehingga dahulu pun terjadi ketika Paulus yang sebelum menjadi Paulus masih dengan nama Saulus, itu ditolak oleh teman-teman Barnabas yang lain. Mereka tidak percaya kalau Saulus ini orang baik. Bisa saja Saulus ini nanti akan membuat orang-orang Kristen menderita. Bahkan catatannya sudah terlihat jelas. Saulus dulu pembunuh jemaat Kristen. Jadi ketika
Saulus bertobat, banyak orang yang menolaknya. Tetapi Bapak Barnabas kemudian membela Bapak Paulus ini. Saulus yang kemudian berubah menjadi Paulus ya. Dibela untuk ayo beri kesempatan kepada Paulus. Nah, jadi prinsip yang dipegang oleh Bapak Barnabas adalah prinsip yang mengembalakan tadi. Sementara pikiran Bapak Paulus beda. Keputusan Bapak Paulus dapat dimengerti mengingat apa? Tantangan yang begitu berat dalam pekaparan Injil. Sehingga dibutuhkan orang-orang yang punya kesiapan baik fisik, batin, mental untuk menghadapi tantangan pelayanan. Menurut Paulus, akan ada banyak persoalan seandainya itu terjadi. Bapak Paulus takutnya nanti, Bapak Markus nanti akan meninggalkan kita. Seperti dulu kan pernah meninggalkan kita juga dia. Meskipun memang sih di dalam cerita Kisah Para Rasul tidak dijelaskan apa alasan Bapak Markus meninggalkan mereka ke Yerusalem. Tetapi lebih dari itu, di dalam cerita ini ada sebuah karya Tuhan yang luar biasa yang dapat dipetik dari peristiwa perselisihan antara Bapak Paulus dan Bapak Barnabas. Apa ya? Pelajaran apa ya yang bisa kita petik dari keduanya? Kita tadi coba ingat kembali yuk. Pada bagian awal terlihat jelas hubungan Barnabas dan Paulus begitu baik dalam bekerja sama. Tetapi kemudian mereka berpisah karena sebuah perselisihan. Nah, peristiwa itu tidak sama sekali menghambat itu tadi. Cerita di dalam Kisah Para Rasul berfokus kepada pemberitaan Injil dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Nah, ceritanya itu sehingga pewartaan Injil ini tidak sama sekali dihambat atau diganggu karena dua orang yang hebat ini berselisih. Justru karena mereka berselisih, mereka kemudian memutuskan untuk berpisah. Satu ke kanan, satu ke kiri. Satu ke utara, satu ke selatan. Satu ke barat, satu ke timur. Mereka berpisah. Otomatis anak-anak, jangkauan pemberitaan Injil semakin luas. Gara-gara perselisihan itu, Tuhan pakai perselisihan yang terjadi untuk pengabaran Injil yang lebih luas lagi. Yang ketiga, pekabaran Injil yang dilakukan Paulus bisa dikatakan berhasil karena dia didampingi seorang teman seperjalanan yang berkualitas juga. Baik secara personal pribadinya maupun pelayanan sosial, yaitu Bapak Silas. Jadi, ini bukan tentang siapa yang dipilih, tetapi apa yang bisa dikerjakan untuk pelayanan Tuhan yang lebih besar. Tidak ada peristiwa buruk yang terjadi sebagai imbas perselisihan antara Bapak Paulus dan Bapak Barnabas. Justru keputusan mereka untuk berpisah ini memberikan sebuah jalan yang lebih luas bagi pekerjaan Roh Kudus dalam pemberitaan Injil. Jadi semakin banyak orang mendengar. Coba kalau mereka masih satu arah terus. Bisa saja kalau misalnya ke kanan ya ke kanan semua. Terus yang ke kiri siapa? Gak ada. Nah, justru karena adanya perselisihan ini, kemudian ketika mereka berpisah, satu ke kanan, satu ke kiri. Orang-orang yang mendengarkan cerita firman Tuhan, Injil Tuhan, jauh akan lebih banyak yang mendapatkannya. Nah, anak-anak, perselisihan yang terjadi antara Barnabas dan Paulus, termasuk juga
ketidaksetujuan Paulus terhadap Yohanes Markus bukan berarti Bapak Paulus dendam pribadi. Bukan berarti Bapak Paulus tidak mau memaafkan lagi kesalahan yang dilakukan oleh Bapak Markus. Apa yang bisa kita buktikan dari peristiwa itu? Buktinya ada di dalam 2 Timotius 4 ayat 11. Dikatakan di sana, hanya Lukas yang tinggal dengan aku, kata Bapak Paulus. Jemputlah Markus dan bawalah kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Coba kalau Bapak Paulus itu orangnya dendam, dia pasti tidak akan pernah mau panggil Bapak Markus lagi untuk bantuin dia. Artinya, perpisahan di depan tadi adalah justru alat yang dipakai untuk penyebaran Injil yang lebih luas lagi. Setelah Paulus memberi waktu kepada Markus dengan tekun untuk melayani, dan Paulus melihat perubahan itu, Paulus mengajak kembali Markus di dalam pelayanannya. Nah, demikian anak-anak. Bagaimana nih? Melalui cerita kita pagi ini, berbeda pendapat wajar. Tetapi yang paling penting, Injil Kristus tetap yang terutama. Diberitakan baik oleh Bapak Paulus maupun Bapak Barnabas. Keduanya berpisah, tetapi tetap mengingat pemberitaan Injil menjadi poin yang utama. Mereka tetap saling mengasihi di dalam cara yang berbeda. Mereka tetap dukung dalam doa meskipun mereka tidak bersama-sama di dalam satu tempat pelayanan. Jadi anak-anak, pemberitaan firman tetap berlangsung dengan cara Tuhan yang begitu besar, begitu indah. Bahkan karena berpisahnya mereka, Injil bisa disebarkan ke lebih lagi banyak kota di daerah tersebut. Nah, anak-anak sekalian, kita berbeda pendapat boleh nggak sih? Boleh. Lose katakan boleh. Asal jangan kemudian dendam pribadi, kemudian benci, kemudian tidak mau ketemu. Kalau ketemu buang muka, tadi dia nggak dukung aku nggak mau lagi temenan sama dia. Bukan seperti itu anak Kristen yang baik. Justru anak Kristen yang baik ketika ada terjadi perselisihan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang terjadi dengan hubungan kami? Ketika kami berselisih, kiranya kami tetap mengasihi Engkau. Sehingga aku bisa mengasihi orang yang sedang berselisih dengan aku. Doakan dia, cari apa yang Tuhan mau. Sehingga pekerjaan Tuhan menjadi yang paling utama. Kiranya Tuhan boleh menolong kita, berbeda dengan orang lain, berbeda dengan papa mama, berbeda dengan adik, boleh. Tetapi tetap ingat, kita diikat di dalam kasih Kristus yang mempersatukan. Melalui cerita kali ini, kita belajar bahwa Kristuslah yang lebih diutamakan dari sekedar hubungan pribadi dengan sesama kita. Tuhan boleh menolong kita dan kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas cerita firman Tuhan. Ajarkan kepada kami melalui peristiwa perselisihan Bapak Paulus dan Bapak Barnabas. Kami memetik pelajaran bahwasanya Injil Tuhan yang harus dimuliakan. Pekerjaan pelayanan Tuhan tetap harus dijalankan. Kami tidak boleh mementingkan egois kami, kemarahan kami, kepribadian kami ya Tuhan, tetapi ajarkan kepada kami
terutama anak-anak di GKY Pangkal Pinang, untuk memiliki hati yang melayani Tuhan, jauh di atas segalanya. Oleh sebab itu ya Tuhan, ketika kami mungkin suatu saat berselisih pendapat dengan teman, saudara, papa, mama, ajarkan kepada kami. Kami memiliki hikmat seperti Paulus dan Barnabas. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian cerita firman Tuhan. Sampai ketemu di dalam cerita firman Tuhan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Oke, hari ini juga kita akan mendengarkan pengumuman. Pertama, terima kasih untuk lause-lause yang telah melayani, lause Yusuf ya, untuk firman-Nya. Kiranya setiap kita boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan yang telah diberitakan. Nah, hari ini juga lause mau mengumumkan bahwa kebaktian ibadah minggu depan lewat Google Meeting ya. Adik-adik ingat, minggu pertama kita akan adakan lewat Google Meeting. Jadi secara langsung ketemu dengan teman-teman di Google Meeting-nya ya. Tidak menonton dari YouTube, tetapi lewat Google Meeting. Nanti kita bisa bersama-sama, bersekutu bersama-sama, dan juga kalau ada teman yang ulang tahun, kita merayakan ulang tahunnya ya. Lalu pengumuman yang selanjutnya, kita akan kedatangan lause yang baru ya. Nanti boleh berkenalan di Google Meeting itu. Nanti lausenya sudah bisa bergabung di minggu depan ya. Tanyain tuh identitasnya ya, namanya, hobinya, segala macam, biar bisa kenal, bisa sayang sama lause yang barunya. Bersama-sama dengan itu, adik-adik, lause Jonathan mengucapkan terima kasih untuk kesempatan pelayanan di sekolah minggu GKY Pangkal Pinang. Nah, jadi minggu ini adalah minggu terakhir lause pelayanan, melayani adik-adik semua. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Tidak tahu kapan kalau kita bisa bertemu lagi ya. Senang sekali kalau lause juga boleh bertemu adik-adik lagi. Jadi lause mengucapkan juga mohon maaf kalau ada perkataan, kalau ada tingkah laku lause yang tidak berkenan di hati adik-adik ya. Mohon adik-adik mengampuni lause ya. Juga lause mau mendorong setiap kita, meskipun lause sudah tidak di sini lagi atau nanti ada lause yang berganti lagi gitu ya di tahun berikutnya, tahun-tahun berikutnya. Tetapi lause mau berpesan bahwa kita belajar firman Tuhan di dalam gereja tidak pilih-pilih siapa yang mengajar ya, tetapi kita sungguh-sungguh untuk mau belajar dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan di dalam kehidupan kita. Jadi tetap semangat, tetap rajin membaca Alkitab dan juga berdoa setiap harinya kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Oke, lalu pengumuman selanjutnya, persembahan bisa diberikan lewat amplop ya. Persembahan itu sudah dikumpulkan, lalu minggu depannya orang tua bisa bawakan ke gereja, dituliskan nama dan juga untuk persembahan sekolah minggu. Atau persembahan juga bisa diberikan lewat QR code yang ada di layar. Oke, pengumuman hari ini itu aja sih menurut lause ya. Tetap jaga protokol kesehatan, disiplin pakai masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jaga jarak dan tidak keluar rumah kalau tidak terlalu penting adik-adik ya. Oke, stay safe and healthy di dalam Tuhan Yesus. Tuhan berkati.